Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, pagi, malam, sore, teman-teman semua yang melihat video ini ya. Jadi kita akan mengulas kembali, mengulas kembali dari mulai konten animasi statis, ya, yang poin-poin intinya di konten animasi statis, lalu ke animasi dinamis dan ke animasi humanis ya. Mungkin tidak langsung jadi bertahap. Silakan menikmati ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu animasi statis. Nah, konsep dari animasi statis adalah bahwa gambar yang akan kita mainkan itu diam, ya, gambarnya diam, tapi nanti kita akan bermain di layar sehingga eh, pemirsa itu tidak bosan. Nah, kalau kita pernah lihat komik, ya, animasi statis adalah komik yang bergerak gitu. Kalau komik kan diam aja ya gambarnya, lalu ada kata-katanya. Nah, kalau animasi statis ini, gambarnya, layarnya itu bergerak, bukan gambarnya ya, tapi layarnya yang bergerak dan kata-katanya itu berupa narasi, ya, narasi yang merupakan suara, bukan narasi yang berupa tulisan seperti itu. Nah, kita mulai tahapannya seperti biasa. Kita buka yang namanya ChatGPT ya. Untuk meminta gambar kita bisa dari ChatGPT, kita juga bisa minta dari Dreamina, dreamina.capcut.com ya. Kalau di handphone kita bisa minta di Meta AI ya, kita bisa minta macam-macam. Dan kalau teman-teman sudah akrab dengan Gemini, kita juga bisa minta di gemini.google.com. Nah, kita juga bisa minta di peer.com. Ya, jadi ini beberapa platform yang teman-teman bisa minta gambar ya. Eh, Tidak gratis, ada kreditnya, tapi kreditnya cukup dari yang diberikan oleh platform tersebut ya, secara gratis gitu ya. Jadi misalkan Dreamina CapCut nih, Dreamina CapCut kan dia jatahnya 225 per hari ya. Nah, sedangkan setiap meminta gambar kita hanya 4 kredit aja. Berarti kita bisa meminta gambar sekitar 55 kali. Ya, kalau nggak salah hitung ya, kita 55 kali. Nah, itu cukup banget lah, sekali sekali minta dapat 4 gambar ya. Berarti nanti kita akan mendapat ya 225 gambar kalau dihabiskan dalam sehari. Ya kayaknya nggak mungkin ya. Kecuali kalau memang hobi banget minta gambar. Nah, Gemini saya belum tahu sampai berapa banyak dimintanya, yang pasti sampai saat ini saya belum pernah terhalang untuk meminta gambar dari Gemini. Pasti dikasih gitu. Fear juga sama. Ini juga tidak ada batasnya ya. Sepengalaman saya belum pernah terbatasi dalam meminta gambar. Nah, bedanya Gemini dan Fear ini lebih baik mintanya dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Juga satu lagi misalnya kalau kita pengen minta di canva.com. Nah, canva.com juga sama ya. Lebih baik kita mintanya dengan bahasa Inggris. Nah, minta promptnya dalam bahasa Inggris, kita bisa ke Gemini atau ke ChatGPT. Ya, silakan aja yang mana yang lebih nyaman. Kalau saya lebih nyaman minta apa-apa berupa prompt itu ke ChatGPT. Nah, masuk kita pertama ke ChatGPT. Seperti biasa kita tegur dulu ya. Hai GPT, seperti ini. Nah, kebetulan saya GPT-nya GPT sudah Pro ya. Tanda Pro itu di bawah sini, di bawah nama kita tuh plus ya. Kalau yang bukan Pro biasanya saya lupa apa reguler apa free gitu bacaannya. Untuk uh, chat GPT sendiri normalnya, formalnya untuk Pro 350.000 per bulan. Ya, kalau memang teman-teman semangat hobi di pembuatan prompt, saya sarankan luangkan dananya 350.000 per bulan ya untuk ke ChatGPT. Kita lanjutkan. Nah, setelah dia konfirmasi, kita perankan dia. Saat ini kamu adalah ahlinya membuat dongeng.
ya, atau cerita bergambar. Nah, seperti ini ya. Ini langkah-langkah yang formalnya kalau teman-teman baru di ChatGPT atau misalkan baru ganti email untuk meminta itu harus diginiin ya karena kan belum kenal. Nah, enaknya Pro itu dia sudah kenal kita, jadi sebenarnya nggak perlu lagi kayak begini-beginian. Ini saya kasih tahapnya supaya teman-teman dimanapun, baik itu yang Pro atau nggak Pro bisa pakai langkahnya seperti ini, gitu ya. Kita perankan dia dulu. Nah, setelah itu baru kalau dia sudah siap, siap Om Apri gitu ya. Nah, baru kita minta berikan saya usul misalnya 10 judul cerita singkat bergambar dengan tema apa misalnya, misalkan tema anak sekolah gitu ya, anak sekolah. Boleh hewan, boleh anak sekolah seperti itu ya. Nah, enaknya kalau ChatGPT kita bisa meminta gambar yang konsisten. Nah, ini yang belum dimiliki oleh aplikasi yang lain ya, termasuk Gemini dan lain-lainnya lah ini belum punya. Jadi kalau untuk statis ya dengan statis sepertinya saya arahkan teman-teman ke ChatGPT. Kita lihat di sini ada 10 pilihan judul, Pulpen Ajaib, Sepatu Bisa Berlari, Kotak Kabar Berbisik, Rahasia Loker, Buku Harian, Geng Penghapus, Jam Dinding, Topi Pramuka, Kunci Pintu Ruang Guru, Si Papan Tulis. Nah, nggak oke ya. Nah, saya pengen, misalnya nggak oke semua, minta lagi aja. Minta 10 lagi. Ya, ini langkahnya ya. Boleh minta berapapun boleh. Eh, nah, ini oke nih ya. Tangga menuju Lentera Asia. Saya katakan saya suka nomor 16. Bisa buatkan ringkasan jalan ceritanya. Kita mau tahu dulu judul dengan ceritanya itu benar-benar sama-sama menarik apa enggak. Ya jangan-jangan judulnya menarik tapi ceritanya nggak oke gitu loh. Nah, ini dikasih sama dia ya, di sebuah sekolah dasar ada tangga darurat. Ini awal pembuka. Nah, di tengahnya ini tiba-tiba itu memanjang sendiri. Ini udah mulai misterinya. Nah, konfliknya di sini ya, klimaksnya di sini. Ya, Raka mau bawa teman-temannya. Oke. Nah, pesan moralnya, oke, dia cepat banget ya jalan ceritanya nggak apa-apa kan memang kita mintanya yang cepat dan sudah ada pesan moralnya. Nah, seperti ini. Sip, kita lanjutkan. Kira-kira, kira-kira berapa panel, eh, berapa panel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan cerita tersebut dalam bentuk gambar. Nah, ini kan kita nanya ya, tapi kalau kita mau minta berapa bebas, misalkan buat cerita tersebut selesai dalam 5 panel atau 9 panel itu bebas. Kalau ini saya pengen membuka dulu. Menurut dia ini berapa panel? Oh, antara 8 10, sampai 10 ini oke lah ya. Karena memang kalau cerita gambar itu sebaiknya antara 8 sampai 10. Nah, kalau 10 di atas 10 itu kebanyakan ribet sendiri kitanya. Oke. Nah, baik. Baik, tambahkan usulan gambar di tiap panel. Nah, ini sudah ada ya. Narasinya hari itu sekolah mulai sepi, sebagian anak sudah pulang. Nah, gambarnya seperti ini. Halaman sekolah dasar, matahari sore, murid-murid keluar gerbang, Raka, anak laki-laki kelas 5 ceria, ransel coklat menoleh ke arah tangga dari tua di samping gedung. Tangga terlihat berdebu dan agak menyeramkan. Memang ini ceritanya mustahil ya, masa eh, sa- sekian tahun baru Raka aja yang ngelihat ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma sekedar belajar aja. Kita masuk ke minta gambar. Baik, berikan saya
gambar di panel satu. Nah, ini sudah diberikan. Saya lupa ya, sebaiknya nanti kita mintanya yang ukuran berdiri ya gambarnya. Ini kebetulan dikasihnya juga berdiri ya. Nanti kadang dikasih yang dia melebar atau landscape, kita minta dalam posisi berdiri. Sabar ya. Udah jadi. Nah, ini kan gambar kartun ya. Jadi teman-teman kalau nanti pengen diminta misalnya sekolahnya ganti dengan SD 04 Jakarta Utara misalnya gitu atau apa bisa. Terus kalau minta tangganya ini dibuat lebih lebih tua umurnya bisa dan lebih tersembunyi bisa ya. Jadi teman-teman silakan diubah sesuai dengan kemauan. Nah, ini kan juga kartun ya. Jadi teman-teman juga bisa bilang minta ubah menjadi 3D realistis misalnya. Teman juga bisa minta hyper realistis misalnya. Jadi masing-masing lah ya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau saya karena ini cerita anak sekolah merasa cukup dengan gambaran kartun ini. Oke. Nah, ini kita simpan, kita download ya. Lalu kita buat yang kedua. Buatkan gambar panel kedua. Nah, untuk sementara kita cuma 3 panel aja ya yang kita minta. Jadi teman-teman silakan nanti prakteknya sampai akhir gitu. Oke, ini gambar kedua sudah jadi. Kita lihat yang benar nggak sesuai. Raka penasaran dengan tanggal tua yang jarang dilewati, maka sudah naik Mila dan Doyok ya. Oke, ini sudah ada Mila dan Doyoknya. Nah, sip ya. Nah, ini kemampuan ChatGPT yang luar biasa. Dia bisa karakter yang konsisten ya tanpa kita minta gitu. Karena kita tahu dia tahu kita sedang membuat cerita dan dia langsung membuatkan karakter yang konsisten, bangunan-bangunan latarnya konsisten dan menambahkan karakter tambahan seperti itu. Itulah keutamaan ChatGPT. Oke. Nah, ini sementara ini saya belum pernah lihat lagi di platform lain mampu membuat seperti ini, gitu ya. Lanjut kita ke gambar ketiga. Buatkan gambar ketiga. Baik, yang gambar ketiga sudah, yang gambar kedua belum di-download ya. Kita download gambar kedua, kita download gambar ketiga. Nah, kalau sudah jadi, ya sebenarnya kita sudah 50% nih paham menyelesaikan cerita konten statis gitu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita akan buka aplikasi CapCut. Nah, boleh di handphone, boleh di laptop. Nah, kalau saya sendiri lebih senang di laptop di HP ya, karena lebih fleksibel dia dan lebih mudah untuk tombol-tombolnya. Kalau di CapCut sendiri jarang banget saya pakai pakai di laptop. Tapi nggak apa-apa, karena udah kadung lagi di laptop, jadi teman-teman bisa nanti bisa di laptop atau bisa di handphone ya. Kita mulai ke create project. Nanti setelah ini kita coba pakai HP ya. Nah, setelah itu kita mulai masukkan gambarnya. Tadi ada 3 gambar ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Langsung kita masukkan, gitu ya. Nah, gambar pertama dulu kita klik, kita plus. Gambar kedua kita klik. Ya, ini kita geser dulu ya. Kita geser mana nih?
Kalau kalau di laptop tuh kadang berat ya aplikasinya, jadinya suka ini suka apa nge-lag. Kita klik, kita plus, nah, terus kita geser lagi, kita klik, kita plus. Dah, seperti itu ya. Nah, karena gambarnya ini gambar persegi, sedangkan layarnya ini belum bukan persegi ya, maka kita klik di sini yang aspek rasio. Nah, aspek rasio kita pilih yang persegi 1:1. Ya, seperti itu. Sudah kita klik, oh udah ya, udah pas ya 1:1 udah di sini. Oke, nah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat narasi. Narasinya kita lihat lagi ke ChatGPT. Mana dia tadi? Hilang. Oh, ini sini. Pertama, nah hari itu sekolah mulai sepi, sebagian anak sudah pulang. Ini narasinya. Ini kan usul dari ChatGPT ya. Nah, kalau kita cerdas, berarti kan kita sudah tahu jalan cerita seperti apa, gambarnya seperti ini, kita bisa menambahkan terserah kita aja gitu. Terus kita tambahkan teks ya. Mana teks saya juga masih meraba-raba ini ya. Kalau di apa di laptop kita cari teksnya dulu. Jadi teman-teman di atas ini ada media untuk kita naruh foto dan video gitu ya. Terus ini ada audio nanti untuk kita mencari musik yang sudah ada template-nya. Ini adalah kategori-kategorinya. Ini banyak banget nih tiap kategori ya. Kalau kita klik plot nanti ada lagi gitu ya. Lalu ini adalah teks. Teks ini untuk kita menambahkan teks ya. Lalu untuk stiker, nah ini macam-macam lah stikernya juga. Setiap kategori itu ada ya. Efek juga sama nanti untuk mengefekkan video. Nah, transisi juga sama untuk mengalihkan antara satu scene dengan scene yang lain itu seperti apa dan lain-lainnya. Caption ini adalah untuk apa namanya? Biasanya keterangan ya, keterangan otomatis dia. Nah, tapi biasanya ini hanya hanya untuk pro dia. Filter ini untuk apa? Adjustment tampilan foto atau video secara otomatis ya filter. Nanti adjustment ini yang manual. Kalau AI avatar ini nanti kalau sudah pro ya ini tanda semua ini berarti tanda pro semua. Hanya bisa pro. Iya, dia error lagi. Oke. Kita kembali ke tugas utama kita yaitu membuat teks. Oh, error lagi. Ampun dah. Nah, ini kita add text ya, default. Ini kita klik 2 kali untuk mengganti kata-katanya. Tadi apa ya? Oh, Raka pulang sekolah dan kondisi sudah mulai sepi. Ya, dan kondisi sudah mulai sepi. Namun, Raka melihat tangga tua yang selama ini dijauhi para siswa dan guru. Nah, gitu kan. Supaya ini menjadi logis. Ya, kalau cuma Raka aja yang ngelihat, jadi nggak logis. Nah, ini supaya kita melogiskan situasi bahwa dia melihat tangga, tangga ini sudah lama, tapi dihindari oleh murid dan guru, gitu ya. Sip. Nah, dari sini baru kita akan ubah si teks ini menjadi suara. Ceritanya begitu. Intinya gitu ya. Kita pertama Pertama, kita membuat tulisan, nanti tulisan itu akan kita ubah menjadi suara.
Jadi teman-teman, kalau tadi menu utamanya di angka sini ya, di sebelah kiri atas, berjejer gitu ya. Nah, begitu teman-teman klik yang ini, ya, klik di gambar ini nih, maka teman-teman akan melihat di menu sini, ini namanya menu turunan. Jadi kalau yang kiri ini menu induk, menu kanan itu menu turunan. Yang begitu kita klik eh, sesuatu, maka menu turunan ini akan berbeda. Kalau kita klik gambar ini, maka menunya seperti ini nih. Ya, kalau kita klik apa teks, nah, dia berubah juga. Ya, tergantung yang mau kita edit itu apa, maka mereka mereka mengimbangi. Nah, sekarang tugas kita adalah mengubah teks menjadi suara. Nah, kita pilih nih text to speech. Ya, kalau animasi ada di sini. Nah, untuk mengubah animasi hurufnya ya, tapi kan kita nggak penting model hurufnya sekarang. Kita yang dibutuhkan saat ini adalah yang text to speech, mengubah teks menjadi suara. Nah, teman-teman, kalau masih reguler, ya masih reguler, maka teman-teman cuman punya satu pilihan suara aja, ya. Tapi kalau sudah pro, nah teman-teman memiliki lebih banyak eh, jenis suara. Nah, di sini kita apa? Kita rinciannya kita bongkar. Nah, di sini ada Indonesia, kita pilih Indonesia. Di sini kita bisa memilih ya, memilih suara-suaranya. Oke, misalnya saya pengen di Sinta. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah fix dia yang bersuara, ingat ya ini Sinta. Jadi selalu kita pakai Sinta juga gitu, jangan jangan yang lain. Maka kita generate speech, dah. Nah, ternyata speech sampai sini nih speechnya nih. Kita mainkan ya. Nah, jadi tugas kita adalah gambar ini kan kalimat ini kan untuk yang gambar ini ya yang pertama. Jadi si gambar ini kita perpanjang sampai sesuai dengan suaranya. Dilebihkan dikit supaya ada napas menjelang scene berikutnya. Nah, segini nih. Jadi si suaranya sampai sini berbunyi, gambarnya sampai sini, gitu, gitu ya. Nah, ya bener ya. Udah, selanjutnya kalau sudah gambarnya sudah diperpanjang, suaranya udah ada, udah cocok ya. Nah, ini kan sudah nggak perlu lagi nih teksnya nih. Nah, udah nggak perlu, kita bisa hapus supaya nggak ganggu pandangan, gitu ya. Suaranya tetap ada di sini, ya, suara tetap ada. Nah, supaya membuat si dongeng ini tidak monoton, nah, suaranya ada tapi dia monoton, maka tugas kita adalah membuat gambar ini bergerak. Ya, tugas kita adalah membuat gambar ini bergerak. Nah, untuk konten animasi statis, saya lebih suka lakukan di handphone. Jadi kita akan ke handphone dulu ya, ke handphone. Nanti kita akan lanjutkan lagi.